Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyono. Saya aslinya alamat di Desa Balirejo, Kecamatan Balirejo. Nah, saat ini saya ngontrak rumah di Jalan Kelapa Manis, RT 5 RW 1, tepatnya itu di depan SD 2 Manis Rejo. Nah, kegiatan sehari-hari saya ngajar di SD Sahabat sebagai guru olahraga. Terus di samping itu kegiatan di rumah saya juga hobi pelihara burung. Jadi aktivitas sehari-hari ngajar, terus kalau di rumah itu pelihara burung seperti itu. Burung murai. Ya. Terus motivasi saya untuk ikut pelatihan bekam ini, saya pengen bisa menguasai pelatihan bekam ini. Karena apa? Saya rutin sekitar 3 bulan sekali itu ikut bekam. Jadi alangkah baiknya kalau saya itu bisa menguasai sendiri seperti itu. Iya. Tapi nggak dibekam sendiri. Iya. Ya mungkin itu saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan dari Ngelambangan. Kegiatan sehari-hari beraneka ragam, jadi serabutan apa aja ya. Dimulai dari apa itu ya sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugus Setiadi. Alamat saya Jalan Kapas 23. Kegiatan saya sehari-hari, saya nyablon, segala macam sablon. Cuma ini yang biasa saya tekuni ini tas bun-bun, sama produk-produk makanan kelor gitu. Ya, kegiatan sehari-hari saya begitu. Saya belajar bekam ini motivasi saya ya agar bisa mengobati sendiri, keluarga, sama teman-teman yang membutuhkan. Sudah cukup begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet, alamat Teguhan Jiwan Madiun. Profesi sehari-hari saya jadi pengajar. Di rumah itu membantu istri, yaitu home industry, yaitu membuat sambal pecel. Kemudian motivasi saya ya, kita sebagai muslim diantaranya itu mengikuti sunnah Rasul, diantaranya bekam. Kemudian nanti seperti Bapak Ihsan tadi juga bisa membekam keluarga dan bisa membantu masyarakat lah gitu. Sementara begitu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita kesempatan ya, kekuatan, kelonggaran, kesempatan sama-sama pada pagi hari ini untuk bersilaturahmi, bertemu muka dan berjumpa dalam rangka belajar bersama-sama atas suatu ilmu yang hari ini belum banyak diketahui dan dikaji oleh sebagian orang-orang Islam khususnya, di mana perkara yang akan kita kaji kali ini sesungguhnya adalah satu perkara yang sangat mudah untuk dipelajari, yang sangat murah untuk kita praktekkan, dan juga begitu sangat besar manfaatnya.
Namun begitu, karena gemerlapnya globalisasi dan modernisasi, maka apa yang kita pelajari dalam hal pengobatan dengan cara metode Nabi ini dianggapnya sebagai suatu cara yang kuno, cara yang primitif, kembali ke zaman unta dan seterusnya, sehingga satu perkara yang mahal yang sebenarnya satu kaum yang diwarisi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi bukanlah sebagai seorang tabib, bukanlah sebagai seorang dokter, tapi beliau dihantar ke muka bumi sebagai seorang rasul yang mendakwai manusia atas syariat agama, untuk mana dengan syariat agama ini manusia mendapatkan ridho Allah, kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, Rahman dan Rahimnya telah juga memberikan kepada diri Nabi ini satu suri tauladan untuk apa yang menjadi hajat fitrah semua manusia, yaitu cuman apa yang kita buat untuk kali ini, kalau kita sebut pelatihan, ini sebenarnya masih belum layak disebut pelatihan. Tapi kalau dianggap sebagai miniaturnya atau introductionnya, perkenalannya kita, atau bisa kita sebut sebagai satu saresehan kesehatan mengenai tibu nabawi, ini sudah cukup untuk menambah pemahaman dan mencerahkan pemahaman kita mengenai terapi bekam. Dan insya Allah dalam kadar tertentu kita nanti insya Allah ada kebolehan ya untuk nanti mempraktekkan bekam dalam hal-hal yang sederhana. Karena bisa dibilang minimalnya itu adalah 6 kali pertemuan. Ini baru 1/6-nya. Jadi kalau kita padatkan ini terlalu sangat padat, sehingga nanti ada beberapa materi cuplikan-cuplikan yang ingin saya sampaikan, setidaknya bisa mencerahkan dan nanti untuk praktek sehari-hari, penyakit-penyakit ringan sehari-hari, nanti kita bisa kasih bekal untuk semua dokter paham yang seperti itu. Paracetamol hanya menghilangkan rasa sakit, sehingga di labeling etiket obat itu, di balik tulisan obat-obat pusing, walaupun dia ini tandanya hijau, artinya bebas dibeli, bebas diminum, tetap di bawahnya ada peringatan, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Ini bukan promosi dokter, ini kan promosi dokter. Ini hati-hati, kalau sakit berlanjut berarti ada sesuatu yang error, ada suatu sistem tubuh yang salah. Penyakitnya adalah tetap belum terobati dengan Butrek ini. Maka kalau sakit kepala terus menerus, maka hubungi dokter, mungkin ada akar penyakit yang perlu solusi. Tapi kalau bekam berbeda, bekam bisa menyelesaikan akarnya dan juga gejala yang ditimbulkannya. Baik, ini sekedar pembukaan. Saya Islam dahulu, tetapi prakteknya memakai standar medis zaman sekarang. Sebagai contoh, kita tidak memakai habas sauda. Ketika mau memompa, kita menyayat, nggak pakai habas sauda, nggak pakai minyak zaitun, nggak pakai kencing unta, pokoknya nggak pakai alat yang kuno, cairan yang kuno. Tapi kita pakai lazimnya penanganan medis, yaitu apa? Dengan alkohol, dengan betadin. Ini sebagai contoh saja bahwa bekam medis bukan sekedar bekamnya, tapi dalam prakteknya kita mengikuti standar medis, termasuk standar sterilisasi. Kita bukan sekedar dibersihkan seperti nyuci piring, tapi disterilkan sedemikian rupa sehingga aman. Standar diagnosa, artinya apa? Standar diagnosa itu kita membekam, memakai titik-titik bekam berlandaskan kepada diagnosa medis. Penyakitnya apa? Kita punya daftarnya, titiknya mana? Karena ini merupakan satu rukun bekam yang harus dipenuhi. Baik, sayangnya ada ini. Nanti selepas sarasian singkat ini, setidaknya kita bisa praktek untuk titik-titik yang lazim, yang paling umum untuk penyakit-penyakit ringan sebagai sarana untuk pencegahan.
dan itu nanti mudah untuk ditandai, mudah untuk dipelajari. Kalau titik yang lengkap sebetulnya banyak, ada sekitar lebih 50 titik. Yang titik sunnah Nabi, maksudnya didasarkan pada hadis Nabi, itu bahkan sampai 10 titik. Masing-masing ada deskripsinya, ada cara bagaimana kita menentukan titiknya. Kalau tepat sesuai dengan kaidah ini, maka insya Allah mujarab. Kalau salah, tidak berbahaya, tapi jauh daripada apa yang menjadi seharusnya didapatkan. Ya. Nah ini nggak ada sterilisasi, yang penting bersih, nggak kelihatan bercak darah, dipakai aja. Tapi kalau yang sterilisasi, ya ada cara-cara tertentu, cara membersihkan gelas dengan cara tertentu, cara menyimpan dengan cara tertentu. Karena ada orang yang melihat bagaimana orang lain bekam, langsung membekam, pede. Nah, saya punya teman malahan, tapi ya orang kampung lah gitu ya. Ketika boomingnya bekam dulu, begitu melihat orang lain bekam, dia langsung berani praktek bekam. Prakteknya mana? Di pasar hewan. Itu pasar hewan Jetis, Pak. Ada orang Ponorogo. Di pasar hewan Jetis. Dan prakteknya di mana? Bukan di lapak, di bawah pohon mangga. Nah, tapi larisnya luar biasa. Karena ini, wah, nggak ada saingan dan kelihatan hebat. Penyakitnya keluar, darahnya keluar, kelihatan orang, wah, luar biasa. Dan memang setelah dibekam, satu orang testimoni, wah ini pegel-pegel hilang. Orang-orang tiap hari cari rumput, giring sapi, begitu hilang pegel-pegelnya sudah langsung dianggap luar biasa. Akhirnya laris. Tapi karena ya nggak menjaga marwah, nggak menjaga martabat, itu akhirnya kan ya orang jadi terus nggak perlu pelatihan. Yang penting bisa nyedot. Nah, bisa nyayat berarti bisa bekam. Nah, tapi kita bukan seperti itu. Kita ingin Anda nanti bisa membekam, tapi tidak sekedar membekam, tapi ada kaidahnya. Kalau medis, ya alat syarat modern seperti yang Bapak punya, ada syarat ini, ada sudah dimudahkan nih, pabrik dari Cina memproduksi alat yang mudah kita pakai. Steril, nggak usah khawatir, karena bekam bisa menjadi sarana penularan penyakit. Dari mana? Dari pasien satu ke pasien yang lainnya. Bisa. Khususnya penyakit-penyakit, contohnya penyakit hepatitis, penyakit malaria, kusta, lepra, dan semua penyakit yang bersembunyi di darah mudah menular melalui alat bekam ke pasien yang lain. Maka kalau nggak steril, ya kita jadi algojo malah, jadi penyebar penyakit. Nah itu kita pakai prinsip sehingga tetap aman. Kadang-kadang kita ini nggak sungkan menaruh tarif untuk bekam, tapi kalau herbal kan nggak mungkin seikhlasnya gitu. Berapa harganya herbal ini, Pak? Seikhlasnya, ya bangkrut lah kita. Mesti ada angkanya. Tapi kalau berapa bekam, ya, monggo terserah gitu. Tapi kalau bagus ada muamalatnya gitu, supaya betul-betul ikhlas. Karena kalau saya ikhlasnya, kalau kita hanya dikasih 2M mesti nggak ikhlas. Apa 2M itu? Makasih Mas, itu nggak ikhlas lah kita. Baik, oke. Masih banyak materinya. Atau cara lain yaitu dengan alkoholnya 70% atau 70%. Ya. Ini tidak standar sebagaimana sterilnya di kamar bedah, tapi sudah cukup steril. Artinya cukup aman. Pakai spray bagus, kalau nggak pakai spray, pakai kapas yang terutama alkohol, terus digunakan untuk basuh begini. Ini untuk mensterilkan tangan. Nah, ini baik. Pertama kali apa? Alkohol. Monggo, apakah pakai kapas di peres dulu? Nah, sekarang gini. Cara mengoleskannya, ini kita kahil ya.
Digeluk, nah, paling menegak kan ini. Kemudian kita putar dari titik paling tengah muter gini, seperti bak nyamuk. Nah, ini. Dari kanan ke kiri ya. Ya seperti ini. Nyamuk. Gini. Nyamuk. Nah ini dibuang, udah kotor nih, ada kotorannya. Bak nyamuk. Ini tempat yang paling steril, paling tengah. 5 menit itu ya. 5 menit. Berapa kali ini? Sedotannya? Iya. Ya sedotan prinsipnya kalau maksimal kuat dia nggak mengeluh, ya nggak apa-apa, maksimal saja, gitu. Sampai maksimal kan nggak akan naik lagi. Tapi kadang-kadang orang sensitif, terlalu kuat dia menjerit, Lagi 5 wah kali. kesakitan gitu. Maka orang tua kita ini bijaksana, sambil kita pompa lihat raut mukanya, meringis nggak? Gitu. Kalau sudah meringis berarti ya kesakitan. Cukup. Kok meringis banget ini? Gitu. Malu mau ngeluh. Tapi kalau saya kadang sensitif itu dimulai sedikit dulu. Misalkan dimulai 3, karena sangat sensitif, nggak pernah kena sakit, 3 dulu. Kalau 3 nggak sakit, atau 2 nggak sakit. Setelah 3 menit, setelah 5 menit, tambah lagi. Gitu. Tapi kalau langsung maksimal, sebagian orang nggak kuat ya. Nah kalau lihat kita nggak apa, Berdiri, nggak apa ya? ya gini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, nggak langsung, kurang lebih 3 detik.